الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Tatkala Nabi Adam, begitu pula istrinya Hawa keluar dari surga, turun ke bumi, lalu kemudian mereka mendapatkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kalimat itu yang mereka ucapkan dia dampengangi dosa-dosana poli rufang Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih, Adam lalu kemudian mendapatkan, menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya oleh rufang Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Aina pa fang Allah taala na dampengangi dosana Nabi Adam. Kalimat ini yang dimaksud yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang itu Rabbana zalamna, puang, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kemudian kami ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalimat ini doa dan i'tiraf, pengakuan terhadap dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Kalimat ini diturunkan kepada Nabi Adam, dan ini juga kalimat yang bisa kita ucapkan. Mettaki tuori lepo na yewelino, dan kita sudah berumur, megani dipigau dari apa yang Allah haramkan, megatoni ditetang disalai daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka sebelum memasuki Ramadan, sebelum memasuki bulan yang kita harapkan kita bisa mendapatkan banyak keutamaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, ini pancaji kapuang, Engkaulah yang telah menciptakan saya. Zalamna anfusana, kemana saya selama ini? Selama ini saya menzalimi diri saya. Engkau memerintahkan kepada saya untuk melakukan sesuatu, saya tidak lakukan. Kau melarang saya untuk melakukan sesuatu, justru saya lakukan.
Kau melarang saya untuk memakan ini, meminum ini, tapi saya makan dan minum. Kau melarang saya untuk mengucapkan ini dan melakukan, dan saya lakukan. Giliran engkau memerintahkan saya untuk mendirikan salat misalnya, memberikan kewajiban-kewajiban, tapi justru saya tidak melakukannya. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami di akhirat, bahkan di dunia dan di akhirat, akan menjadi orang-orang yang merugi. Dengan ucapan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Nayafang ta'ala maraja Adam pengi makutupan itu maraja pakamase lori sininna apan cajingan, terutama orang-orang yang beriman yang mengakui dosa dan kesalahannya, lalu kemudian dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi kita dengan taubat? Apa yang menghalangi kita untuk kemudian menunda, untuk kemudian kita mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berat sekali lisan ini untuk mengucapkan itu adam pengakapuang, seolah-olah kita ini telah siap untuk kemudian dijemput malakul maut. Padahal setiap hari, setiap waktu kita lalai. Setiap dari apa yang Allah perintahkan kita lalai, dipigau simatu, lalu kemudian tidak maksimal. Allah perintahkan salat, masih banyak orang yang tidak salat, dia nak sempajang. Allah perintahkan untuk salat berjamaah, dan Nabi SAW pun memerintahkan serta mencontohkan, masih banyak orang yang meninggalkannya. Dan orang-orang yang melaksanakan salat, masih banyak kemudian urusan-urusan dunia masuk di dalam salatnya. Maka kemudian kenapa berat sekali lisan ini untuk kemudian mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah tidak ampuni dena dan pengakifan Allah subhanahu wa ta'ala, lanakunanna minal khasirin, pasti kita ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Watubu ilallah ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian, kita ini orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yanatu naubiki famallahu subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang akan sering kita dengar nantinya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Betul tak Nabi Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman? Apakah hati ini kemudian lalu kemudian merasa bahwa ya Nabi Allah Ta'ala, atau tuli gili ke gili maka diigoro Nabi Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka menghadapi Ramadan, persiapan pertama sebelum persiapan yang lain, yaitu persiapan sebagaimana Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Ramadan ini diikat dan dikaitkan dengan keimanan. Ditujunda puasai maka dari Allah subhanahu, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan karena keimanan, tepat karena keimanan, makanya kita harus memperbaiki keimanan. Diulangi si pe mengagurut tak maka dah aga dia setepe. Apa yang dimaksud dengan keimanan? Dalam ayat puasa Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Dalam hadis tentang puasa Nabi mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Tentang salat malam tarawih misalnya, Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba,
siapa yang mendirikan salat karena keimanan, bahkan di malam Lailatul Qadar kita kemudian melakukan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba." Siapa yang mendirikan salat bertepatan di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka kemudian dosanya akan digugurkan. Yana tu narampi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka da man adraka Ramadan nigi turuntu iramalang, dia bertemu, memasuki, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan, lalu kemudian dia tidak diampuni dosanya, maka ini termasuk orang yang merugi. Dan itu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangi kita dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian setiap hari dan setiap waktu ini maksiat, maka dah manasa-nasa dosa dipigo, maka dah napai diukir sebagai dosa. Lalainya kita itu dihitung maksiat. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja maka dah di tahap eta sijang iare na 2 jam kemudian nanti tidak ada hisabnya. Ada hisabnya nanti di hari kemudian. Karena semua yang diberikan oleh Allah ini berupa waktu. Pak kita na reki from Allah Subhanahu wa taala, peringkalingan na reki from Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian rezeki, lalu kemudian kita bisa membeli HP dan pulsanya, dan kita bisa melihat apa yang ada di HP tersebut, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang membuat kita tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa-dosa. Tidak ada orang atau manusia di muka bumi ini kecuali kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu mesti pernah terjerumus kepada kesalahan dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan beberapa hari lagi. Lalu kemudian perasaan kita ini tidak ada gembiranya. Makin uleh. Kenapa bisa? Diceritakan tentang keutamaannya orang yang berpuasa, melakukan salat serta ibadah di dalamnya, bagaimana Allah melipat gandakan pahala di dalamnya, lalu kemudian tidak ada bahagia di dalam hati. Kenapa bisa? Mungkin terhalang oleh tembok dosa dan maksiat yang begitu tebal selama ini, yang tidak pernah diistighfarkan, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita memasuki Ramadan, maka hendaknya kita menyambutnya dengan hati yang bahagia. Maka dia Allah taala, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih, katakan dengan karunia Allah, Ramadan ini karunia Allah yang sangat besar, wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka itu bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Aga daripada punga. Bahagia terhadap syariat Allah itu masih lebih baik dari segala apa yang pernah kita kumpulkan di muka bumi ini, yang kemudian kita akan tinggalkan dan diwarisi oleh orang-orang setelah kita. Tapi jika rasa-rasanya memang bahagia ini tidak muncul, yang ada itu berat, maka desi nagelo, desi na magelo jama-jamangi, makurasi, pangelie, dan lain-lain
yang kita anggap Ramadan ini menghalangi rezeki kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iya tu anu marotae nareko wedimo pada bisa dibisai dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nekia nareko dena wedi disesa dibisai. Illoki lor Allah taala hati yang baru. Ipuang menenge yewe atiku betuana dena wedi dipakai sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka saya minta kepadamu ya Allah hati yang baru. Begitu sulitnya saya merasakan manisnya ibadah ini, begitu sulitnya saya kemudian bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, padahal semuanya adalah karunia Allah dan pamasina fung Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya saya bergembira melebihi dari apa yang saya kumpulkan selama ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi bulan Ramadan, hendaknya kemudian kita semua ini menyadari bahwa tujuan syariat itu untuk diamalkan, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika kita mengetahui satu ibadah itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian memberitahu orang lain dan sebagainya, apalagi memperlihatkan dan memamerkan, akan merusak amal itu sendiri. Seandainya kemudian tidak ada tanggung jawab untuk menyampaikan, ajana detik-detik. Sebagai orang yang memiliki ilmu tidak usah dia berbicara, tapi ada tanggung jawab. Akan tetapi menjaga amal ibadah ini untuk kemudian utuh kita bertemu di hadapan Allah, itu berat, sangat berat. Dan amal yang telah kita lakukan, mengorbankan waktu, harta, dan tenaga kita, sesuatu yang hangus, terhapus, tidak bisa dikembalikan lagi. Begitu sulitnya menjaga amal ibadah ini, sampai kemudian kita bertemu dengan Allah, dan kita butuh ibadah, dan kita butuh pahala, dan kita butuh amal. Banyak hal yang akan kita nanti berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang pernah kita zalimi. Persiapkan pahala yang untuk kita gunakan membayar kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Maka sebelum kemudian kematian ini datang, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang Allah bisa ampuni hanya dengan istighfar. Tapi jika tidak, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan kezaliman, harus mengembalikan barang orang lain, maka itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak dan sesering apapun kita beristighfar. Tetap nanti di akhirat pasti cocok ki diolona pang Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya dosa-dosa yang berkaitan dengan makhluk hindari. Menceritakan keburukan orang lain, dipuji menguja, dipuji mengelek, lalu kemudian memukul, menyakiti, dosa yang tidak akan diampuni dengan istighfar, dengan sedekah, dengan salat seumur hidup, dengan puasa yang kita lakukan, dengan haji dan umrah tidak akan terhapuskan. Sebab ini dosa berkaitan dengan makhluk, mesti kemudian ada urusan yang harus diselesaikan. Ya kodena dan pungaki dilino berarti matu letu di akhirat
kita harus membayarnya dengan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang sering dizalimi, bersabarlah. Sebab tanpa beramal Anda sudah mendapatkan banyak pahala, asal dia itu dah tungkai untuk kemudian kita menjadi bahan kezaliman. Yang sering melakukan kezaliman, berhati-hati. Sebab sebabnya apapun bekal yang kalian persiapkan dari ibadah-ibadah, apalagi kalau hanya mengandalkan ibadah yang wajib, yang belum tentu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk, maka lihat kembali, ingat kembali siapa yang pernah kita zalimi. Kalau memang mudaratnya tidak lebih besar daripada meminta maaf, itu minta maaflah. Minta maaflah. Sebab kalau tidak kita akan membawanya nanti di akhirat, di mahkamah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal saleh, memberikan kepada kita taufik, hidayah, kesehatan memasuki bulan Ramadan, dan kita bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan, dan kita berharap Allah menerimanya dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa menemukan semua pahala itu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.